Studio KBR pagi hari ini Profesor Dr. Insinyur Raldi Artono-Putro. Selamat pagi, Prof. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Prof. Raldi mungkin bisa cerita juga nih kenapa sih awalnya bisa sampai ada peminjaman inkubator bayi secara gratis? Ya, jadi awalnya tahun 1989, saya mampir ke rumah kakak saya. Dia tuh dokter anak. Dia bawa inkubator kecil rusak. Terus saya ada di situ, saya lihat rusak benar. Saya buka, saya bacain lah kesalahan-kesalahannya. Ini kok gini, ini gini, ini gini. Lantas kakak saya tuh bilang begini, kamu tahu tentang inkubator ini? Tahu lah. Terus dia bilang, kenapa nggak kamu aja yang bikin? Nah, itu tahun 89. Baru tahun 94-95 saya mulai sedikit penelitian lah. Terus ada murid ya, bikin skripsi inkubator. Terus disusul dengan murid-murid berikutnya. Baru tahun 2001 jadi inkubator percobaan kita. Oh, jadi inkubator bikinan sendiri nih ceritanya. Bikinan sendiri, dan itu nggak dipakai buat anak-anak. Waktu itu kita cuma nguji-nguji aja temperaturnya berapa, ininya berapa gitu. Baru kemudian tahun 2002-2003 keluar prototipe berikutnya sama murid-muridnya saya. Kemudian tahun 2004-2005 mantan-mantan murid saya itu membentuk UKM. Kemudian kita door to door lah, atau hospital to hospital, jualan inkubator. Nah, kita berkantor di inkubator teknologi BPPT di Serpong. Nah, terus susah tuh sebetulnya. Jadi kita mungkin produksi inkubator tipe low end gitu ya, 4 atau 5 sebulan. Tapi lakunya susah. Kemudian udah hampir bubar. Tahun 2007 udah hampir shake hands gitu, kita bubar dan ini ya. Tapi kemudian ada pihak lain datang nawarin kerjasama. Nah, kemudian kita bekerja sama lah. Walaupun kemudian kita jadi minoritas, tapi tahun 2009 jadilah produk-produk yang inkubator high end, katakanlah cukup besar. Ada kira-kira 800.000 meter workshop lah ya di Bekasi. Kemudian bubar, pisah itu tahun 2009-2010 ya. Nah, tahun 2011 itu saya kan kerja di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik UI. Itu dapat proyek dari Dikti World Bank. Kemudian proyeknya cukup besar lah ya. Kemudian dibagi-bagi dalam subproyek. Salah satu subproyeknya itu namanya ATI, karena ini World Bank, jadi ini bahasa Inggris nih. Advanced Technology Implementation. Artinya adalah produk-produk dari laboratorium itu diimplementasikan ke masyarakat. Nah, saya bikin inkubator. Kemudian kita sumbangkan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak di Depok. Nah, sisa uang proyek itu saya bikinin inkubator lagi. Nah, inilah yang jadi modal pertama kami minjemin buat mereka-mereka yang membutuhkan. Saya itu kan blogger. Jadi saya tulis semua pengalaman itu di blog, dari peminjaman pertama, kedua, dan mulailah ibu-ibu tuh tahu di daerah. Ini Depok Pasar Minggu aja, daerah situ aja. Dan kami antar ke rumah. Kemudian kalau udah selesai, kami ambil kembali. Nah, itu masih tipe awal, kalau saya bilang masih besar. Dari situ kemudian kita dapat pengalaman. Wah, ternyata golongan menengah ke bawah ini keadaannya lebih sulit dari apa yang kami perkirakan. Apa artinya? Pertama, rumahnya kecil. Kemudian jauh dari jalan. Sehingga kalau inkubator besar itu diangkut, itu nggak nyampe rumahnya. Masih jauh, kita kira setengah kilo lagi kita dorong-dorong. Masuk pintu susah. Kemudian sampai di kamar sempit. Ya. Kita manuver sana sini susah. Nah, karena kita dorong jauh, sampai di sana nggak nyala inkubatornya. Jadi kemudian kita udah operasi dulu lah di situ supaya inkubator itu nyala. Dan ternyata listriknya cuma 450 watt. Waktu itu inkubator kami 240 watt. Sehingga kalau pasang inkubator dia nggak bisa nyetrika. Kalau nyetrika nggak bisa pasang inkubator. Wah, ini nggak beres nih kalau begini. Kita mesti merubah desain. Kita rubah kemudian desain itu menjadi inkubator kecil, portable, dan enteng. Nah, tipe pertama yang portable itu mungkin beratnya masih 18 kilo. Tapi sekarang tipe terakhir dari yang kecil ini udah mungkin itu tipe B, C, D, E, sekarang F ya, itu sekarang 13 kilo beratnya. 13 kilo. Nah,
Bisa jadi nanti sampai Z nih kayak Prof. Ya itu berubah begitu prototipenya karena kita menemukan persoalan waktu mengantar ke rumah golongan menengah ke bawah ini persoalannya, kemudian kita bilang wah ini kita mesti perbaiki, wah ini kita mesti perbaiki, dan seterusnya sampai sekarang ini tipe G golf. Oke. Golf ya sekarang ya. Oke, nah kalau berkaitan dengan itu juga, emang ini di apa sih padahalnya? Pengen tahu juga. Ya. Nah, sampai sekarang udah berapa nih Prof? Udah sampai kemana-mana nih inkubatornya? Ya. Jadi sekarang ini sudah ada di 31 kota. Peminjamannya itu dari Gini, pertama kami menggunakan cara-cara tertentu, yaitu menggunakan agen relawan. Siapa agen relawan ini? Orang yang mau bekerja secara sukarela. Pertama, mengganti biaya produksi inkubator kami, 1 unitnya 3,5 juta. Jadi dia donatur juga. Kemudian meminjamkan inkubator ini ke golongan menengah ke bawah di daerahnya. Nah, kami sudah ada di 31 kota. Yang paling banyak tentunya di Jawa ini. Oke. Ini 3,5 juta itu untuk 1 inkubator. Iya, kami tidak menjual inkubator sebetulnya. Kami bekerja sama. Jadi dengan agen relawan ini kami bekerja sama. Kerjasama dengan amanah kami sampaikan. Amanahnya adalah 1, mengganti biaya produksi itu. Kedua, tidak mengkomersilkan inkubator ini, tidak mengantarkan inkubator ini kepada yang membutuhkan dari golongan menengah ke bawah. 4, mengambilnya kembali. 5, memeliharanya. Nah itulah amanahnya. Nah, kalau kondisi bayi yang memang harus di inkubator di rumah itu gimana itu? Kaitan dengan itu juga Pak? Ya jadi gini, sebetulnya kalau bayi prematur lahir, itu dia kalau ke rumah sakit masuk ruang NICU namanya, Neonatal Intensive Care Unit. Nah di Jabodetabek ini juga ada yang punya ruang NICU itu rumah sakit golongan A biasanya. Kalau golongan B, jadi rumah sakit ada tingkatannya kan. Golongan B ini saya bilangnya punya NICU-NICUan. Jadi dia bikin seakan-akan NICU gitu ya. Mungkin hanya KW satu. lah gitu ceritanya ya. Ya, ada inkubator, terus beberapa alat lagi yang untuk ruang ICU dan seterusnya. Kemudian masuk ruang itu, nah disitulah diperiksa oleh dokter neonatal. Apakah pernapasannya sudah bekerja dengan baik, apakah jantungnya sudah bekerja dan seterusnya, macam-macam. Dia mungkin 2-3 minggu ya kalau dia udah berkembang dengan baik, udah stabil istilah mereka. Kemudian pindah ke ruang perinatologi. Tapi masih menggunakan inkubator. Kenapa? Karena masih mengalami hipotermia, kedinginan. Nah, fungsi dari pindah ke ruang perinatologi inilah bisa dibawa ke rumah karena kami pinjamkan itu untuk di rumah sehingga bisa dirawat oleh ibu. Nah biasanya ibu nih diajarin dulu lah sama perawat gini caranya. Bagusnya adalah karena di rumah ibu jadi bebas memberikan asupan ASI pada bayinya. Kemudian bayinya diperlakukan lebih istimewa. Kenapa? Karena cuma dirawat satu-satunya di rumah oleh ibunya sendiri. Tiap hari dilihatin gitu, tiap hari disentuh. Jadi bayi itu dimanusiakan sehingga cepat perkembangannya sehat. Biasanya nih ya, kalau beratnya 1,5 sampai jadi 2,5. Kalau udah 2,5 kami sebut itu udah sehat. Itu memakan waktu 1 bulan lebih sedikit. Jadi peminjaman inkubator ini di rumah lamanya rata-rata ya 1,5 bulan. Oke. Dan ini kalau tadi kita di awal kan sempat mendengarkan juga nih Prof, ada seorang bapak yang dia anaknya. Oh dari telepon tadi? Enggak, kita udah dengerin dari kemarin nih, kita ambil suaranya. Udah, jadi dia ini bayinya prematur, sampai sekarang masih di rumah sakit gitu. Nah ini kendala yang dihadapi juga dia belum berani nih untuk katakanlah untuk menggunakan peminjaman inkubator karena butuh selain inkubator ada alat-alat lain gitu yang masih dibutuhkan. Nah itu gimana Prof? Ya ini mesti tanya sama dokter neonatalnya. Ya, apakah sudah bisa dibawa pulang? Biasanya keadaannya bukan begitu. Keadaannya tidak bisa dibawa pulang, tapi orang tua bayi tidak mampu membayar biaya di ruang NICU itu. Kalau di Jakarta ini paling murah sehari itu 2,5 juta di Jakarta. Biasanya lebih mahal dari itu. Di daerah mungkin lebih kurang dari itu. Tapi kemampuan orang tua bayi jauh dari membayar 2,5 juta. Mungkin 0,5 juta sehari aja mereka tidak mampu. Jadi mereka istilahnya memaksa kepada dokternya untuk minta pulang. Nah inilah keadaan yang terjadi di banyak tempat. Nah daripada dia nggak ditolongin apa-apa, nah inkubator ini lumayanlah menghangatkan bayinya.
Dan biasanya kemudian keadaannya jadi membaik ya. Berbagai hal lah. Tentunya ini pertolongan Allah semua. Nggak mungkin lah kalau tidak Allah menurunkan pertolongannya. Pertama karena tinggal di rumah, ada ibunya dan sebagainya, kemudian dapat ASI dan sebagainya, sehingga perkembangannya membaik. Sehingga sejauh ini kami ini kan mulainya tahun Januari 2012 sampai dengan sekarang tuh kira-kira sampai dengan Desember 2015 itu kira-kira sudah 700 bayi yang tertolong dan semuanya sehat, jadi sehat. Tentu saja ini pertolongan Allah, tapi yang utamanya adalah kami senang bisa membantu golongan prasejahtera ini. Nanti kita juga akan dengarkan bersama. Nanti kita akan menghubungi juga nih Prof. Ya, seorang ibu yang sudah pernah meminjam inkubatornya dan nanti kita akan hubungi di segmen selanjutnya gitu. Ya. Tapi untuk soal keamanan gimana tuh Prof? Nah gini, jadi inkubator kami ini sudah diperiksa oleh BPFK, Balai Pengujian Fasilitas, Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, dan mereka bilang oke. Nah sebetulnya inkubator ini sangat aman. Kenapa? Jadi saya bisa cerita begini. Hanya sedikit lah orang yang tahu betul-betul bagaimana fungsi teknis dan bagaimana bisa dibikinnya sebuah inkubator ya. Jadi gini, pertama kami menggunakan termostat. Inkubator kami ini kalau udah suhu di kabin bayi itu 33-34 itu yang convenient untuk bayi. Dan inkubator kami bisa mempertahankan temperatur di suhu itu karena kami menggunakan sebuah termostat. Kalau dia temperatur itu naik jadi 35-36, dia akan mati sendiri. Dia turun lagi, ntar 32 dia nyala lagi. Jadi dia 33-34 dia konstan. Gitu. Nah itu security yang pertama. Yang kedua adalah inkubator ini sangat hemat energi. Jadi 50 watt saja. Nah karena energinya cuma 50 watt, dia nggak bisa lebih. Kalaupun dilepas gitu ya temperaturnya, dia nggak bisa lebih dari 37-38, hanya sampai segitu. Dan itu hangat aja gitu, nggak panasan atau kebakaran, nggak mungkin. Karena energinya masih hanya sedikit. Kira-kira itulah. Untuk kebutuhan listrik berarti hemat juga. Hemat, ya, betul. Ya, gitu. Kemudian untuk si peminjamnya sendiri orang tuanya diajarin untuk menggunakan atau cara penggunaannya khusus dan sangat mudah sekali. Jadi gini, pertama kali inkubator dipinjamkan kami ajarin gimana caranya. Caranya di situ ada tombol on off. Sekali pencet, udah. Oh, hanya tinggal tombol on off saja. Sampai nanti selesai 1,5 bulan, dia nyalanya 24 jam sehari kan. Sampai nanti selesai matiin lagi, off, udah. Berarti hanya cukup sekali itu doang, udah. Gitu. Nah inilah keistimewaannya. Dari inkubator kami sangat mudah dan memang kami pikirinnya susah ya supaya gampang dipegang oleh golongan prasejahtera ya kan, itu nggak mungkin bikin yang rumit kan. Kita bikin sangat sederhana. Oke. Tapi dipantau juga tuh Prof sama penjaman gitu. Gini. Kami ini kan menggunakan SMS Center Gateway. Itulah pusat komunikasi kami kepada siapa saja. Kepada agen relawan, kepada orang tua bayi dan seterusnya. Seminggu sekali kami tuh kirim SMS ke biasanya hari Sabtu atau Minggu kepada orang tua bayi, bapak atau ibunya untuk bertanya kami. Pertama pertanyaan, oh iya, sebelumnya kami kalau meminjamkan tuh terdiri dari satu paket. Apa satu paketnya? Satu, inkubator kami. Kedua, ada suhu digital untuk memonitor suhu kabin bayi. Yang ketiga, timbangan bayi. Jadi pertama kami tanya apakah bayinya nyaman tidur dalam inkubator. Kalau dia udah nyaman, itu udah tanda-tanda bagus. Yang kedua, berapa berat bayi. Sehingga kami memantau perkembangannya. Kalau beratnya tadinya 1,5 gitu, apakah seminggu kemudian naik beratnya dari itu? Biasanya naik. Itu dia yang sebabnya kami bisa pastikan bahwa berat 1,5 sampai 2,5 tuh 1 bulan lebih sedikit kira-kira. Kalau dia dapat ASI, kalau nggak dapat ASI dia lebih lama tuh pakai susu formula. Kami juga penganjur ASI. Dan juga sebetulnya penggunaan inkubator ini bergantian dengan cara metode kanguru, PMK, keperawatan metode kanguru. Sehingga bayi itu sebetulnya bagus pakai metode kanguru ya. Kenapa? Dia langsung dipeluk ibunya, langsung skin to skin, kulit dengan kulit bertemu. Kemudian bayi itu mendengar detak jantung ibunya seperti waktu dia di dalam perut itu. Kemudian asupan ASI juga mudah. Nah, tapi kalau terus-terusan pakai metode kanguru, ibu mau masak susah, mau sana kemari susah kan. Nah, itu taruh di inkubator. Jadi dia tandem sebetulnya sama kanguru method ini.
Itulah metode yang paling bagus. Kemudian begitu kita pantau, seminggu kemudian naik berat badannya, naik lagi. Nah itu kalau udah 2,3 beratnya, kami bilang begini, ibu tolong bayinya dilatih untuk tidur di luar inkubator, supaya latihan sedikit-sedikit. Biasanya kalau siang iya kan, temperaturnya lebih tinggi kan. Kalau malam mungkin agak dingin, silahkan masuk inkubator. Jadi waktu 2,5 udah kita bilang tolong dikembalikan. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut lagi ya Prof ya perbincangannya. Silakan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami melalui telepon bebas pulsa di 0800 1403131, pesan singkat dan juga WhatsApp di 0812 1188181, atau silakan mention kami di akun Twitter @halokbr. Ada namanya nggak sih Prof? Itunya inkubator? Ada, Grasshop namanya. Grasshop. Inkubator Grasshop. GRASHOF. Oh. Grasshop. Ada sebabnya jadi namanya. Kenapa itu namanya? Ya, jadi gini, itu prinsip inkubator kami ini spesial. Dia menggunakan prinsip natural convection, kemudian natural circulation. Apa artinya? Jadi bagaimana sih supaya prinsipnya inkubator ini? Saya tanya dulu sama orang-orang, tahu nggak sih bagaimana caranya mendinginkan ruangan? Orang bilang dengan AC. Iya, tapi bagaimana dia berfungsi? Jadi gini, kalau kita mau dinginin ruangan, caranya gini. Energi dari dalam ruangan itu kita ambil, kita buang keluar. Kita buang keluar. Terus, apa akibatnya? Temperaturnya turun di ruangan. Nah, kalau mau memanaskan ruangan, sebaliknya, kita berikan energi ke dalam ruangan itu. Nah, kabin ini gitu, dikasih energi ke dalamnya dengan energi listrik. Kemudian, energi listrik menyalakan 2 bohlam lampu. 2 bohlam lampu ini nyala, bohlam ini biasa, harganya 6.000 perak satu, 12.000 jadi 2. Kemudian dia memanaskan lingkungan sekelilingnya, udara di sekitarnya, dengan cara ini namanya natural convection. Kemudian juga ada radiation. Setelah udara di sekitarnya itu panas, apa akibatnya? Akibatnya dia tuh menjadi lebih ringan. Jadi ini density-nya turun. Rho-nya tuh fungsi temperatur. Kalau temperatur naik, rho-nya tuh turun. Akibatnya dia enteng. Karena dia enteng, dia naik ke atas. Kemana? Ke kabin bayi. Nah, tempatnya yang kosong diisi oleh udara dari luar. Karena itu di samping inkubator kami ini ada bolong-bolong. Udara luar masuk mengisi tempat yang kosong tadi. Demikian seterusnya. Di atas inkubator ini dilobangin. Jadi udara itu keluar ke atas. Jadi aliran itu terjadi secara natural. Nah, itu prinsipnya. Nah, rumus-rumusnya yang bikin itu Grasshop namanya. Orang Jerman 100 tahun yang lalu. Oke. Makanya namanya Grasshop. Ya, lucu. Jadi seakan-akan ini produk Jerman saingan dari produk-produk yang lain. Padahal asli Indonesia. Padahal asli Indonesia. Tapi kita menghormati dia yang peneliti Jerman ini, insinyur 100 tahun lalu yang bikin rumus-rumus di bidang ini. Bidangnya namanya heat transfer. Seru juga sebetulnya. Iya. Tapi udah lama juga ya Prof ternyata ya. Tahu dari mana? Itu si Asrul yang nyari-nyari tahu. Dari internet ya? Ada Baik, banyak di blog saya banyak. KBR kita berlanjut perbincangan pagi hari ini nih, membahas inkubator rumahan untuk bayi prematur. Jadi masih juga bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Raldi Artono Tutur. Prof Raldi, kita lanjut lagi nih. Silakan. Kita juga sambil menunggu sambungan dengan Ibu Nia Asti Rahayu dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo jauh sekali. Jadi dia katanya udah pernah juga nih minjam inkubatornya gitu ya, dan kita pengen tahu juga pengalamannya. Tapi sebelum ke sana, sampai sejauh ini sudah ada di 31 kota inkubator rumahan bernama Grasshop ya, Prof? Iya, Grasshop. Oke. Ini berarti kan cukup banyak sekali, sudah banyak membantu, bahkan sudah 700-an ya? Ya, sampai lebih sejauh ini. Sudah lebih dari 700-an bayi yang tertolong gitu dengan adanya inkubator ini. Jadi ini benar-benar dipinjamkan secara gratis gitu ya, Prof? Ya. Oke. Tidak ada bayar-bayar sama sekali. Tidak ada bayar sama sekali. Di daerah nih prinsipnya diantar dan diambil kembali kalau sudah selesai. Hanya di Jakarta ini aja. Kami kan pertama-tama kan begitu. Tapi terus kan kondisi Jakarta ini begini macet. Akhirnya kami selalu bertanya dulu kepada orang tua bayi, bisa ambil nggak di UIN Depok? Kalau dia bisa ambil, ya silakan datang. Kemudian antar kembali kalau sudah selesai.
dan ternyata 90% bisa ambil. Nah sekarang 10% yang tidak bisa ambil gimana caranya? Ini yang terjauh nih dari Cengkareng lah ya. Silakan datang dengan kendaraan umum. Ya, naik motor boleh tapi berdua. Nah, nanti satu pulang naik taksi. Satu lagi bawa motornya misalnya ya. Taksinya kami bayarin. Dan sejauh-jauhnya ya ke Cengkareng itu 250.000 kami bayarin. Karena kalau dibawa pakai motor juga kan susah, berat ya itu. Oh ya, kami tidak menganjurkan sama sekali bawa pakai motor. Kalau jatuh udah kita rugi, bayinya tidak tertolong dan seterusnya. Oke, kita sudah terhubung ini bersama dengan peminjam inkubator dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ada Ibu Nia Asti Rahayu. Halo. Ya, halo. Halo, selamat pagi Ibu Nia. Ya, selamat pagi. Iya, Ibu Nia, kalau boleh cerita dong, begini gimana ceritanya kemarin meminjam inkubator bayi ini. Untuk ibunya, untuk anaknya Ibu Nia sendiri ya? Iya. Gimana Bu Nia? Yang pertamanya itu tahu dari internet, kakak ipar saya yang ngasih tahu. Saya nomor yang ada, sama telepon. Telepon itu dari agen relawan Malang ya, Pak Toto tuh. Iya. Oh. Katanya yang di Surabaya kan itu udah kosong. Udah penuh ya. Udah penuh, jadi nggak bisa ke Malang. Dan waktu itu prosesnya juga gimana Bu? Cepat nggak? Tapi kondisi bayi Ibu gimana sampai pada akhirnya perlu meminjam inkubator buat di rumah? Oh ya, waktu melahirkan sebulan itu sebenarnya nggak bisa. Dikeluarkan di operasi. Dan bobotnya itu kurang, kan bayinya kembar. Oh, kembar. Iya. Bayi yang pertama itu bobotnya 1 kilo 8 on. Untuk yang bayi kedua itu 1 kilo 2 on. Jadi ya wajiblah pakai inkubator. Jadi kan dari rumah sakit itu ditawarkan itu pinjam inkubator 600.000 satu bulannya. Terus saya cari di internet dapat info dari kakak. Ini ada peminjaman inkubator gratis di internet. Jadi saya ingin memberikan karena cepat baik. Jadi saya buat. Gitu. Ya, sama Pak Toto kan maunya diantarkan, tapi karena ada keperluan keluarga, jadi saya ambil sendiri hari ini. Oh gitu. Jadi waktu itu Ibu Nia pakai untuk berapa lama tuh inkubatornya? Perkiraan 1 bulan. Oh berarti sebentar, ini berarti masih digunakan atau sudah selesai? Oh masih digunakan? Oh masih. Berarti gitu. Terus gimana? Sudah berapa lama berarti ini? Sudah 12 hari. Sudah 12 hari, sudah mulai ada kelihatan belum nih perubahan bayinya? Mungkin berat badan sudah naik. Ya, berat badannya sudah naik. Dari itu 1 kilo 8 on, sekarang jadi 2 kilo 2 on. Naik 1000 gram ya. Iya. Kalau yang bayi kedua itu dari 1 kilo 2 on jadi 1 kilo 5. Jadi sudah ada perubahan, Sudah sehat ya? Sudah sehat gitu ya. Sudah nyaman gitu bayinya Bu di dalam 1 kilo di inkubator? Udah nyaman. Gitu. Jadi ini berarti perkembangannya juga sudah berjalan baik dan dokter juga, ini masih dipantau dokter juga atau gimana Bu? Iya, jadi tiap minggunya kontrol ke dokter. Bagus. Tiap minggu kontrol ke dokter, cek berat badan, berarti sekarang gitu kan sudah berapa minggu nih dipakai Bu inkubatornya? Udah 12 hari. 12 hari ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih sekali Bu Nia sudah ngobrol-ngobrol juga bareng kita di KBR ya, dan semoga bayinya juga lekas tambah lagi sehat gitu ya. Semangat juga nih untuk orang tuanya ya, bisa nemenin terus lebih. Ini kayaknya lebih nyaman juga untuk orang tua ya Prof ya, karena si ibunya otomatis 24 jam bisa nemenin ketemu bayinya. Bayinya tidur ibunya liatin. Terus bayinya ngerek gitu, ibunya bergerak. Bayinya diem aja, dia timang-timang, dia setu diajak ngomong.
Bapaknya datang, diajak ngomong lagi bayinya dengar sebetulnya tuh. Oke, jadi ini kita pengen tahu juga, mungkin persyaratannya ada nggak sih Prof untuk orang tua yang ingin meminjam inkubator untuk di rumahnya? KTP aja. Udah. KTP aja? Itu aja? Iya. Nggak ada syarat-syarat lain? Nggak ada syarat lain. Oh, oke. Kakak mungkin fotokopi di kali tanggal. Nggak ada KTP juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi ya, kita gini ya. Kita harus memahami kondisinya golongan prasejahtera itu ya. Banyak yang nggak punya KTP. Kalau emang dia udah butuh banget dan sebelum dia kita judge saja bahwa dia memang membutuhkan, jadi kami tolong aja, kami percaya aja. Percaya saja modalnya gitu. Oke. Ada jaminan barangkali untuk peminjam? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Bagaimana mereka menjamin? Orang mereka nggak punya uang kan? Kondisinya susah loh. Ini saya sebutin beberapa nih ya. Golongan prasejahtera itu. Pertama nggak punya uang. Kedua tidak ada akses. Nggak bisa ke rumah sakit, kadang-kadang jauh. Terus ini yang lahir di rumah juga ada, gitu ya. Terus minder. Jadi kami itu dari SMS itu berusaha nebak nih, kalau SMS-nya kacau balau, nah ini golongan makin miskin nih artinya. Makin perlu ditolong. Jadi makin dia menjawab tidak karuan. Kami itu banyak pertanyaannya. Berat bayi, nama bayi, berat bayi, panjang bayi, nama ibu, HP ibu, nama ayah, HP ayah, pekerjaan ayah, kapan pulang, dan seterusnya. Nah kalau orang tidak terpelajar misalnya ya, akan menjawab dengan kacau balau. Nah makin dia kacau balau, makin perlu ditolong sebetulnya. Makin harus kami berikan servis yang baik kepada dia. Jadi ini niatnya betul-betul tulus dan ikhlas. Jadi kita tanggapi dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Prof. Salah satunya dari Ibu Rina di Jakarta. Kalau anak masih pakai segala selang infus gitu berarti belum bisa menggunakan inkubator buatan Prof ya? Iya, belum bisa. Belum bisa. Belum Jadi bisa. berarti harus ada dia harus boleh pulang gitu. Oke. Kemudian dari Wino di Semarang. Kalau dibandingkan inkubator yang ada di rumah sakit, bedanya apa sih Prof? Ya, jadi gini, kami kemarin baru mengunjungi rumah sakit, salah satu rumah sakit di ibu kota yang besar. Mereka baru punya ruang NICU yang besar, bagus dan modern dengan 10 unit NICU. Kemudian saya tanya nih berapa nih harga satu inkubator? Canggih banget. Nggak usah saya sebutkan lah. Terus saya lihat kan, jadi semua serba digital. Ada angka-angkanya ini itu, kemudian serba otomatis. Kemudian double wall lah sepertinya ya, double wall. Jadi kira-kira itulah, dan ini memang ciri kemajuan teknologi itu begitu. Industri juga ya. Mereka menuju kepada sesuatu yang makin canggih, makin otomatis, makin makin mahal. Apa akibatnya? Kalau rumah sakit swasta kan dia harus kembali investasi itu. Jadi sehingga yang masuk semuanya pasti akan harus bayar mahal. Nah itulah. Kami sebaliknya. Artinya kalau bisa makin gampang, tapi dengan fungsi yang sama semua, makin murah, makin enteng. Nah sekarang ini tipe G apa bedanya? Jadi setelah dia ada di luar kota, waktu kami kirim ini banyak problem. Waktunya lama, ongkosnya mahal, kemudian kemungkinan pecah, dan memang sudah ada yang pecah. Karena itu kita ganti sekarang desain, total berubah desain. Ini tahun lalu sebetulnya desain itu dirubah, baru tahun ini dibuat prototipe-nya menjadi tipe CKD. Jadi bagian atasnya yang transparan itu akrilik sebetulnya, dilepas-lepas, bisa dilepas-lepas. Jadi kita kirimnya dalam bentuk paket segini aja, jadi seperti tas colak gitu dibawa. Ya, mudah kan? Nanti di tempatnya sana dipasang lagi. Sekarang kan orang bisa, sekarang kan orang bisa beli lemari kan dari Carrefour atau dari mana gitu, tinggal dibawa gitu aja, dipasang di rumah. Nah kira-kira kayak gitulah. Kemudian ini tidak ada namanya nih. Salut untuk Prof. Aldi. Prof, gimana kalau anak masih perlu? Kurang lebih sama tadi. Gimana kalau anak masih perlu infus selang gitu ya? Berarti memang masih bisa, susah, masih susah. Tapi itu berarti ini juga agak sulit ya Prof ya, karena mau tidak mau anak tetap ada di NICU untuk waktu yang memang cukup panjang gitu kan. Itu kalau misalnya. Nah itulah. Jadi gini, untuk dokter yang katakanlah bisa bekerja sama, dia akan bilang bahwa nanti kalau
jantungnya udah oke, napasnya udah bisa, kemudian asupannya sudah bisa nelen sendiri, silakan deh dibawa pulang, walaupun sebetulnya masih harus di situ. Oke. Nah kemudian diajarinlah orang tua itu. Bahkan ada dokter yang memang tahu nomor handphone, nomor SMS center kami, dia kasih ke ibu telepon aja nih, SMS aja nih, nomor ini gitu ya, nanti akan dipinjemin. Perawat gitu juga, ada yang tahu nomor kami, dia simpan, kemudian dia kasih tahu sama si pasien. Di RSCM sih kami sudah dikenal, di beberapa rumah sakit di Jakarta udah dikenal, bahkan nomor kami itu disimpan oleh baik dokter maupun perawatnya. Tapi tentu saja ada dokter yang masih ragu-ragu, kurang setuju, ya apa boleh buat, memang harus tetap dinicu. Dan itulah problemnya yang kalau menurut saya kita harus bekerja sama pada saat mana dia bisa dibawa pulang sebetulnya dengan saya bilang profesional medis. Jadi itu saja kami tetap menganjurkan, harap berkonsultasi dengan profesional medis, itu bagian medis ya, profesi mereka. Saya ini cuma alatnya saja. Oke, baik, kita harus kembali jeda sejenak dan nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Aldi Artono Kustur yang menggagas program peminjaman inkubator bayi. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami juga masih nantikan melalui telepon bebas pulsa ataupun juga pesan singkat dan juga WhatsApp. Banyak juga yang denger ya? Iya, Prof. Biasanya ada nih yang telepon dari Papua gitu. Kan kayaknya sampai Papua juga ya, Prof? Ada. Di Manokwari biasanya yang gabung. Manokwari. Ini adanya di ini. Aduh. Itu yang tadi cerita itu itu anaknya masih sampai sekarang tuh, Prof, masih udah ini udah 17 gitu ya? masih gini, karena dibilang kemarin tuh masih hatinya pembekakan hati kan, masih ada napasan yang nah iya, mau nggak mau memang harus dirawat oleh ahli neonatal itu. Kalau dia dokternya sudah bilang oke, baru bisa di Biasanya dokter itu juga mengerti bahwa bapak atau ibu bayi ini keberatan karena biaya. Iya. Perawat gitu juga. Tapi buat mereka yang masuk ruang NICU aja udah nggak mampu, gimana? Iya. Banyak. Karena dia paling murah di Jakarta, Jabodetabek ini 5 juta bayar DP. Banyak sekali yang nggak bisa. Sekarang BPJS, nah ini banyaklah problemnya BPJS ya. Jadi ada yang menolong, ada yang setengah menolong, ada yang tidak menolong sama sekali. Nah kami dengar cerita-cerita itu semua ya. Tentunya niat BPJS itu pasti bagus ya untuk menolong semuanya. Tapi pada prakteknya banyak terjadi hal-hal yang mungkin belum dipikirkan oleh BPJS-nya ya. Misalnya gini, bayi itu kan belum lahir, jadi belum didaftarin. Iya. Begitu didaftarin masih tunggu 14 hari. Iya, bener bro. 14 hari ini dia mesti bayar kali 2,5 juta. Iya. Dan semua ini pasangan muda ya. Iya. Jadi belum establish secara finansial. Ini mertua, dikasih pinjam 5 juta buat masuk DP. Besok habis 3 hari tagih lagi kan? Iya. Pinjam lagi mertua udah merengut ya. Omnya udah lari. Tapi kami senang bisa menolong. Dan kami ingin menyebarnya seluruh Nusantara, berarti kira-kira 300 kota. Tapi udah pernah daftar lah untuk lagi. Oke. Setiap jam Senin hingga Minggu mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia atau seluruh Indonesia yang pegang. Singkatan apa kalian? Kantor Berita Radio, Pak. Kantor Berita Radio. Baik, kembali kita berlanjut di perbincangan di ruang publik KBR, dan untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami nantikan tentunya partisipasinya begitu. Dan oke, ini kalau kita lihat lagi ini apa sih persyaratannya jadi agen relawan dari Dino di Bekasi? Ya, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih dulu kepada para agen relawan yang berada di 31 kota.
Pertama persyaratannya adalah satu, mengganti biaya produksi 1 unit 3,5 juta. Yang kedua, berjanji tidak akan mengkomersilkannya. By the way, saya lebih menyukai umurnya di atas 35. Kenapa tuh, Prof? Ya, banyak hal. Kalau orang muda ya, pengalaman hidupnya masih kurang. Apalagi belum punya anak. Apalagi belum punya anak remaja. Gitu ya. Nah, kalau umur 35 tuh, pertama, memang dia udah pengalaman hidupnya cukup. Kedua, dia tahu tentang manajemen, bagaimana mengatur orang, bagaimana mengatur barang, dan seterusnya. Kemudian, apa tadi, tidak mengkomersilkannya ya. Kemudian, satu, mau mengantarkan inkubator ke rumah orang tua bayi. Sekaligus mau mengambilnya kembali kalau sudah selesai. Kemudian, yang terakhir adalah mau memelihara inkubator itu. Dan kemudian lagi dengan sendirinya akan berkomunikasi dengan kita semua para agen relawan. Kita ada forum WA-nya untuk saling memberi informasi, saling belajar dan sebagainya. Dan kemudian berpartisipasi pada seluruh kegiatan kami. Oke. Itu berarti untuk si agen ini dia boleh punya atau megang berapa nih inkubatornya, Pak? Sebetulnya dia boleh berapa saja megang itu. Jadi gini, kalau dia biasanya gini ya, biasanya saya nganjurin 2 modal pertama lah katakannya, tapi 1 boleh juga. Nanti satu saat dia dipinjam, ada lagi orang lain mau minjem, dia mulai merasa kekurangan kan, silakan dia untuk menambah unitnya. Nah, yang paling banyak nih di Jogja ada 12. Tapi di situ ada 2 agen relawan. Ya. Sebetulnya satu kota besar perlu beberapa agen relawan. Berarti sekarang di 31 kota ya, Prof ya? Ini 31 kota kabupaten ya. Kota kabupaten. Kota dan kabupaten kota gitu. Nggak semuanya di kota, ada yang di kabupaten gitu. Kalau sampai saya dengar juga sampai di Papua juga ada. Iya, ada. Ini berarti memang agen-agen di sana ada rencana bakal nambah kira-kira, Prof? Ini kebetulan nih agen di Papua nih komunikasi kurang. Dan juga dia tidak masuk WA kami, sehingga kami sedikit mendapatkan informasi dari Papua. Namun ada lagi yang mau menjadi agen relawan di Papua juga, di Mambera Mulut Tengah. Nah, ini dokter, dan kami sudah berhubungan, cuman kami belum bisa mengirimkan ke sana karena prototipe terakhir yang CKD belum jadi. Jadi mungkin bulan depan kali kami bisa mengirimkan ke sana. Jadi ini lagi proses. Karena Papua jauh. Kalau kita kirim yang model sekarang ini, saya khawatir pecah di sana. Jadi memang harus tiap daerah pun harus ya paling tidak disesuaikan dengan. Ya enggak, sebenarnya untuk semua yang jauh-jauh, kami maunya kirim yang tipe CKD ini. Tapi tipe CKD ini belum jadi sempurna. Dia udah jadi prototipe, tapi kemudian kita evaluasi masih ada beberapa kurang. Mungkin minggu depan anggota kami akan ke Jogja, dibikinnya di Jogja sebetulnya. Untuk berdiskusi lagi dengan fabrikatornya untuk memperbaiki prototipe yang terakhir ini. Ini kalau tadi namanya? Ini dari pertanyaan dari Ibu Ika yang ada di Bekasi. Prof, berapa lama sih inkubatornya bisa dipinjamkan kalau misalnya terjadi kerusakan, bagaimana dong? Ya, jadi gini, pertama yang kedua dulu saya, kalau terjadi kerusakan, itu semua kerusakan kami yang tanggung. Jadi orang tua bayi tidak menanggung apa-apa. Kalau di Jakarta ini mudah, kita ganti aja. Kalau di daerah, kami guide agen kami di sana untuk merepair inkubator itu. Pertanyaan pertama tadi dia berapa lama? Berapa lama? Sebetulnya sampai dengan bayi itu sehat. Jadi biasanya sehat itu beratnya 2,5. Bayi normal Indonesia itu beratnya 2,5. Jadi kalau tadinya beratnya 1,5, tadi seperti saya sampaikan, sampai dengan 2,5 itu 1 bulan lebih dia. Dengan asupan ASI dari ibunya. Nah, ada yang pinjam sampai 3 bulan. Kenapa? Karena dia mulai, mohon maaf ya, ini sekali beratnya 650 gram. Kecil banget gitu ya. Kecil banget. Dan itu sebetulnya kondisinya sangat sulit. Tapi ini orang yang tidak mempunyai akses sama sekali ke rumah sakit. Jadi artinya inkubator ini jadi menolong sekali buat. Dan toh karena di rumah dipelihara ibunya pakai ASI dan sebagainya, naik juga beratnya dia. Dia minjem hampir 3 bulan lebih malah. Tapi nggak apa-apa, silakan saja. Oke, kita waktunya cukup terbatas nih, Prof. Ya. Tapi mungkin
bisa disampaikan juga bagi mungkin pendengar kita yang ingin juga atau menghubungi untuk peminjaman inkubator rumahan ini, bisa menghubungi kemana atau Ya. gimana? Silahkan kirim SMS ke nomor 0856 5931 2070. Sekali lagi saya ulang, silakan kirim SMS ke nomor SMS Gateway Center kami 0856 5931 2070. Demikian juga mereka yang ingin menjadi agen relawan, silakan kirim SMS ke situ. Nanti kami guide ya, kami beri petunjuk melalui email kemudian, karena komunikasinya banyak, kirim CV segala macam ada. Oke, baik kalau begitu. Prof Kaldi, terima kasih Prof sudah hadir. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanyain, tapi karena waktu terbatas, terima kasih sekali. Untuk yang pengen tahu lebih lanjut bisa tentunya menghubungi atau SMS tadi ke nomor SMS tadi Gateway ya. Center itu. Gateway Centernya bisa ke 0856 5931 2070. Terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekaligus juga menutup kebersamaan kita di ruang publik untuk hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi hari Senin ya, tentunya bersama saya Aida Renata. Undur diri dan salam. Luar biasa, kalau seluruh Indonesia bagus. Kita perlu itu.